Tapi rata-rata itu semua karena, jadi lu sadar gak sih, jadi insecure itu bukan bawaan dari lahir. Itu terbentuk ya. Iya. Dari kecil, dari lingkungan juga itu berpengaruh banget. Bukan sebuah penyakit dong berarti ya. Gue mau tahu nih, teman-teman gue yang di sini pernah nggak merasa insecure atau punya cerita sendiri? Gua sih sebenarnya Kenapa? Dan kalau dilihat dari gua tuh apa ya, orangnya kan nggak pedean ya. Tentang gua, cara gua ngomong yang suka lantur, suka ini, ditambah badan gua yang begini. Sebenarnya gua tuh kayak gua mau ngajak orang ngobrol juga gimana ya, takut orang ini ngelihat gua gendut ya kan. Iya. Jelek, rampok kali di. Kenapa? Lebih mirip berarti lo insecure lebih ke ini ya, fisik ya. Iya. Tapi bagaimana cara lu ngatasinnya? Berhasil lu keluar dari zona itu? Lu nggak depresi? Sampai sekarang lu masih depresi? Sih gue justru kayak apa ya sih, gue orangnya jadi nggak pede. Kayak iya, gue kan kayak gini cuma sama lu doang. Kalau gue sih, gue coba untuk terobos saya sih gimana ya? Terobos aja udah. Ya udah gitu kan. Kayak sama lu kan awal-awal gue juga agak gimana sih, kayak nih orang pasti nggak mau temenan sama gue karena gue gini. Berarti itu. Kayak itu dari pikiran gue sendiri. Negatif tinggi. Gue terlalu negatif thinking, padahal orang itu tuh nggak terlalu mikirin kayaknya sih itu. Padahal kita mah oke-oke aja kan. Siapa bilang? Jadi gue nggak mikirin apa yang orang itu pikirin, jadi kayak sepenting apa sih gue sampai dia mikirin gue gitu. Cuek itu berarti bener-bener bodo amat ya, bukan lu simpen sendiri gitu. Misalnya kalau gue ngajak dia interaksi, dia terima ya udah, kalau nggak mau ya udah, nggak ada dirugi gue berarti juga. Cara Bang Bernard ngatasin, nyikapin insecure ya bodo amat. Cuek. Tidak peduli. Bukan bodo amat dong. Tidak. Cuek. Tidak peduli dengan apapun. Nggak gitu. ada anak kecil nih ya dengan sepeda nyebur gue, gue insecure. Cabut. Itu dari lu kelas berapa Bang? SD, SMP atau? Gak mungkin dong lu baru lahir Tiba-tiba dia musik. Dia ngasih gue insecure. Ya, gue bener-bener insecure tuh gara-gara ya badan gue doang sih. Itu tuh kan mulai tuh SMA? iya karena SMA gue libur panjang kan. Tuh gue bener-bener di Indomie gitu-gitu. rumah main Soda. puter soda, ciki-cikian ya kan, masuk semua racun sampai akhirnya bengkak. Dulu mah gue orangnya pede aja. Ganteng ya? Ganteng Agak banget. Tidak juga. Ntar gue kasih deh foto Iya nih. Pede kan gak harus ganteng. Nah ini Nih. orang Indonesia itu stereotip. Oke. Jadi dia tuh ngerasa kalau orangnya cukup bagus, maka dia dipilih gitu. Kayak ditemenin gitu. Padahal Ya, ganteng dan cantik itu adalah relatif ya? Iya. jadi kalau mereka ganteng, gue gak mau masuk sono ah. Ntar gue dikira ganteng. Enggak, itu udah enggak ditiadakan. Iya, jadi gue nganggapnya ya semuanya sama aja lah. Mau terima silakan, mau nggak terima ya pukulin. Iya, gue gede pukulin aja lah udah. Mana yang Hampura. Oke. Kalau dari lu nih? Kalau dari gua juga fisik sih. Karena gua emang dari dulu sampai sekarang kurus. Enak coy, kurus. Nah, itu beda kan kan? dari sudut pandang orang ngerasa pengen kurus nih. Sedangkan kurus susah nyari celana. Masa sih? Iya. Mana itu balik Gue sama coy, gue susah cari celana. Nah, dari sudut pandang orang kurus, ketika gue beli celana, ukuran gue nyari pasti ukuran 27. 28 itu Pinggang apa Jauh pensil banget ya. lu? Pinggang gue 38. iya, makanya Gila banget. biasanya yang dijual tuh 28. Iya dari Iya, 28. 29 dari 28 nyari 27 itu susah, men. Makanya gue paling beli 28 terus gue kecilin. Oh ampun. Nah, makanya kadang sampai ke mall pun, ke tempat perbelanjaan pun kayak, aduh, gue males deh kayaknya beli-beli lagi. Takutnya orang segitunya. Iya, takutnya nggak ada deh, cuma 28 kayak gue kan. Dek lagi. Iya. Waktu itu kan gue sekitaran SMA gitu. Sekarang, Kalau sekarang ya nggak ada, Mas. Paling kecil 28, kayak gue nggak mau digituin lagi gitu loh. Kayak gue udahlah, ini mah celana yang ada aja deh gue kecilin, paling gitu sampai segitunya sih gue pernah. Tapi dia tetap menerima lo padanya. Iya, apaan sih? Bahasa Dia mulu, emang punya dia lu. Untungnya sih dia nerima gue. Wah. Siapa
Bagaimana cara seorang Niklas mengatasi itu? Cara gimana ya? Insecure-nya. Kecilin cara. Ya, tadi kan udah iya. Nah iya mungkin cara gue kayak Biar lebih pede lagi kali. biar lebih pede lagi, ya gue terima aja kayak emang kecil. gue kecil. Iya, betul, Gua betul. soalnya gue udah pernah nih nyoba kayak minum elemen lah, minum apa lah, gue workout di rumah lah, home workout. Oke. Ya perbedaannya Trust me, it's work berarti nggak work ya. Tidak trust me. buat gue nggak work. Nggak work. Tidak percaya. Menurut gue nggak terlalu worth it karena perubahannya tuh nggak signifikan. Oke. Dan gue udah nyoba itu selama beberapa bulan, akhirnya ya gue tinggalin ya, emang kayaknya gen gue tuh kurus men. Dan gue menyadari sih cara gue ngatasinya, ya gue menyadari kalau gue emang begini. Tapi bukan berarti gue nggak mencoba hal-hal yang lain supaya gue nyoba cuma emang kurang berhasil aja, dan akhirnya ya mungkin emang kayak gini, dan gue terima aja kok. Oke, berarti Gue lebih ke menerima menerima diri gue. Menerima diri sendiri. Menerima ya ini gua padanya. Gua tahu kekurangan gue di situ, ya udah. Oke. Tapi itu sih emang yang susah tuh nerima diri sendiri. Iya. Paling susah itu. Karena pengen diakuin sama orang. Nah, itu benar. itu dia. Tapi gue pernah gila nih dengan lu ngomong kayak gitu kan, lu apa kayak sudah cari celana, tampilan lu kayak gitu. Lu pernah gak sih insecure sama teman lu sendiri, kayak Kayak gimana contohnya? lu membandingkan diri lu sama Oh, temen lu? pernah banget. Pastilah. Saya Nih, selalu sering. padahal nggak sih? Padahal sering diri lu sendiri pasti insecure kan. Gue pernah tuh sekali kayak, wah gila nih ganteng banget, gue gantung. Aduh, gantung. Padahal mau di Sama gua gantung. Lu digantungin terus. Iya, gue pernah merasa insecure sama lu sendiri gitu kan. Iya, benar-benar. Tapi ternyata lu Iya, gue insecure lu sama insecure karena ya, karena gua. berarti kita bener-bener nggak bisa tahu. Nggak gitu. bisa tahu, men. Yang maksudnya gue gitu kak, insecure orang-orang, tiap orang tuh beda-beda gitu. Iya. Ini nggak bisa sama ratain, itu kan. Jangan maksain Standar standar lu ke iya. standar orang lain. Iya. Dan standar orang lain ke lu. Iya, Betul. betul. Pasti beda. Sama Pasti beda. ratakan. Kalau lu Dit, Gue ada sih pak, yang pertama nih, yang insecure gue paling fisik sih. banyak nih. Enggak, dikit doang. Ya kalian bisa sendiri guys lihat di kamera tanpa perlu editan gitu kan. Pasti lu tahu. Waduh. Lu ngerti lah, Iya, ini iya. face gua Iya, emang iya. pasti Filter itu. enggak, Cuk. Enggak guys. Ini bang gitu guys, serius. Ya, gua masih masa insecure di situ kayak gue lihat dari teman-teman gue di sini aja pun kayak ya gue merasa kalau gue tuh yang paling banget gitu guys. Jadi gitu guys. Paling gue ngerasa insecure, cuman cara gue ngatasinnya sendiri Pit, kayak walaupun gue merasa dari kalian kayak gue paling ini, gue ngerasa gini, Lu paling apa? paling breakout lah, ibarat kalau orang suka kan Gitu ya. breakout tuh karena lagi breakout gitu Pit. Kalau breakout tuh artinya Iya, kayak breakout. lu nyoba Apa lu? lu saya nyoba sabun muka atau gimana, cuman lu kulit itu tuh belum bisa nerima gitu loh, kayak masih belum ada yang cocok gitu. Iya, belum ada yang cocok. Iya, terus akhirnya gue mikir, gue bisa ngeliat orang-orang itu ada yang lebih parah dari gue gitu. Wah. Jadi kayak gue harus bersyukur atas apa yang gue punya gitu loh. Bersyukur. Itu yang paling utama. Kepada The key. Iya. Tuhan Yesus. Jadi gue bersyukur ternyata orang lain yang ada tuh lagi berjuang juga nih, kayak bermus-musnya atau glow up lah sekarang istilah kerennya gitu. Ada yang lebih parah dari gue cuy, bener-bener sampai full muka, sampai setengah bener. doang mukanya tuh. Kenapa jadi sekarang muka doang? Pokoknya sampai full muka tuh kayak mereka tuh masih struggle juga. Jadi gue masih ya bersyukur banget kayak masih itu teman. Gue nggak memukuli, gue masih berusaha tetap mencoba gimana, kayak bukan masalah untuk kayak pamer atau gimana, cuman demi kesehatan diri juga gitu. Terus paling sama yang gue kasih tau ke kalian, gue tuh suka futsal. Jadi kadang kalau main futsal tuh kadang tuh orang bisa jago banget ya. Padahal sama-sama makan nasi, sama-sama ya kegiatan biasa, cuman Dia nasinya sama batu bata gitu. Sama bola lah. oh di combine. Bola kecil makan. Kan gue main futsal tuh kayak tuh orang jago banget cuy, parah, kata gue kok bisa dia ya kayak gitu ya. Gue ngerasa insecure gitu, cuman kalau gue ngerasa itu kayak aduh kayaknya gue harus latihan lebih giat lagi. Walaupun tidak peningkatan, cuman setidaknya saya berusaha. Gue juga ngerasain sih, gue juga kan futsal ya kan. Gue relate banget sama Adit bilang, kayak sebelum main tuh itu benar-benar mempengaruhi ini sih mindset lu. Padahal hal sekecil itu. Iya, hal sekecil itu. Kayak gitu doang, padahal tapi aduh langsung nggak pede gitu Kayak sebenarnya yang buat hancur lu tuh ya pikiran lu Nah, sendiri. iya sendiri kan. Kalau gue udah nih Pit, kalau salah dari lu gimana? Kan kita belum nih, kayak David belum nih. Gue lebih ke arah ini sih, penolakan. Gue apa ya? Gue kan orangnya memang ceria. Gue tipe orang yang kalau lagi ngumpul tuh suasananya jangan sampai Mencekam enggak Anjing kali apa gimana?
kan nongkrongnya nih. Gue pernah punya teman, punya geng-geng gitu lah dulu. Bocah geng guys, parah banget guys, nggak boleh, geng-gengan nggak boleh. Kita harus berteman dengan siapa aja. Parah banget, nggak boleh itu, nggak boleh. Sampai SMP, jadi gue kan tipe anaknya ceria gitu kan. Pertama kali, lu tau lah kan, perpindahan dari SD ke SMP tuh anak-anaknya juga beda-beda banget. Malah teman gue pas masih kelas 1 SMP udah banyak yang ngerokok juga baru mas kelas 1 SMP. Jadi gue coba Rokok. bola. Kan gue tipe orangnya kan ceria gitu kan. Gue tipe orangnya kayak dibilang so asik lah. Jadi pas gue lagi mau nimbrung Mau nimbrung. Om diangkut so asik tuh. Pernah ngalamin nggak sih guys? Lu naik angkot ada om nanya. Mau kemana deh? Mana deh sekolah di mana? Ini om so asik nih. yang enaknya gini ya, pas lagi diangkut berdua nih sama om, tiba-tiba pas ngeliat dia kayak basa-basi orang Indonesia. Itu kayak lu merasa, aduh coba gue nggak lihat. Jadi gue mencoba untuk nimbrung ke tongkrongan itu kan, dengan so asiknya gue lah, dengan keceriaan gue lah. Datang gitu, jadi kayak ikutan ngumpul, ngobrol-ngobrol. Gue itu bawaannya kayak asik gitu kan, kayak nanya. Enggak asik. Nggak asik sih lu. Ya kan Iya, pandangan dia kan gue merasa gue aman nih di tongkrongan ini, gue merasa nyaman. Tapi sampai sehari seperti itu, hari kedua, hari ketiga kok semakin mereka menjauh dari gue. Gue datang kayak ada David. Cabut. Ternyata setelah gue mencari tahu, ya mereka bilang gue kayak so asik banget sih ini anak. Dan lu tau nggak, dari 2 kata itu so asik, gue pernah selama setahun jadi orang yang pendiam gila. Gue bener-bener bukan jadi diri gue, tapi puji Tuhannya gue menemukan lingkungan teman-teman yang mau menerima gue padanya. Dari lingkungan teman gue yang baru itu gue jadi lebih baik lagi sih. Gue jadi kayak dari tadinya gue jadi anak yang pendiam, gue jadi kembali lagi ke diri gue sendiri. Bagaimana cara menyikapi hal-hal kayak gitu, ya let it flow aja. Berarti salah satu buat ngatasin insecure yang kayak sama kayak David tadi, daripada lu maksain ke suatu tongkrongan yang nggak emang ngubah diri lu sendiri, jadi lu nya nggak lepas, lebih baik cari yang masuk ke lu aja. Iya, nggak usah terlalu dibawa kayak gue harus masuk ke sini. Pasti lu bakal ada waktunya kok nemuin. Cuma kalau emang Kenapa lu nepuk pundak gue? cuma ada loh orang-orang yang pas dia nggak masuk ke tongkrongan, obrolan nggak masuk, dia malah ini kayak nyoba lebih adaptasi terus. Jadi kayak lu apa diterima ya? di tongkrongan itu. Ada juga Lakuin yang apa kayak gitu. aja buat Biar bisa diterima di situ lah ya. Tapi Pak, biasanya Pak, orang-orang kayak gitu, pas dia udah nyampe rumah udah sendiri, dia pasti Iya. bakal gitu Pak. malah jadi ngerasa kosong. Iya. Enggak, mau sampai kapan lu harus berpura-pura gitu? Iya. Itu sih. Ada 2 cara sih berarti. Pertama, lu nggak jadi diri lu sendiri. Wah itu. Yang kedua, lu jadi diri lu sendiri dan lu cuek aja sama omongan mereka dan lu nggak maksain gitu. Cari lingkungan yang sesuai. Kalau gue sih setuju sama opini dari gue sih. Kalau gue ya Sakit itu kan. enggak sih gitu. Kalau gue lebih setuju opini ini yang kedua. Kalau gue sih kedua sih. Gue sih lebih jadi diri gue sendiri sih, karena gue akan merasa aman, merasa nyaman, jadi gue menerima seperti apa gue padanya. Tapi sebenarnya di Alkitab itu ada ingat gak cerita ketika Gideon mau diangkat jadi hakim? Nah itu kan ketika itu dia disuruh Tuhan untuk menyelamatkan bangsa Israel. Tapi dia merasa insecure lah pada waktu itu. Dia jawab ke Tuhan kalau kaumnya itu adalah paling kecil di antara kaum Manasye. Dan pada saat itu dia masih muda. Dan dia nggak percaya sama dirinya sendiri kan. Di zaman itu aja udah ada ternyata. Udah ada ya. Sampai akhirnya Tuhan menguatkan dia Jadi Tuhan benar-benar percaya penuh kepadanya. Jadi Tuhan menyertai dia sampai akhirnya dia diangkat menjadi hakim. Ada juga satu lagi, ya kita semua udah tahu Musa, kisahnya Musa. Ya, Pas dia diutus sama Tuhan juga, dia bilang kok siapakah aku ini Tuhan yang bisa menghadap Firaun gitu loh, buat ngeluarin bangsa Israel dari perbudakan di Mesir. Dan sekali lagi Tuhan itu maha besar cuy. Dia di situ misalnya dia tuh mengutus seseorang tapi dia juga menyertai gitu loh.
dikasih jalan dengan adanya Harun gitu loh. Jadi Musa bisa istilahnya bisa jadi Harun jadi perantaranya lah, biar untuk ngomong ke rakyat-rakyat Israel, dan akhirnya Israel pun bisa lepas dari perbudakan di Mesir gitu. Padahal waktu itu Musa juga apa? Ya dalam hal berkomunikasi. Iya, susah bercakap gitu. Bercakap, dan dia bilang kan ke Tuhan kalau dia susah bercakap. Intinya sih dari cerita-cerita Alkitab itu sih fokusnya tuh bukan ke orangnya ya guys, bukan ke Musanya, bukan ke siapa tadi satu lagi? Gideon. Tapi yang mau Alkitab sampaikan tuh Tuhannya tuh maha besar loh. Fokusnya tuh ke Tuhan. Ketika kita diutus ke manapun kita berada, ketika kita ada di suatu tempat, di suatu lingkungan, di situ juga jangan lupa kalau Tuhan tetap menyertai kita gitu loh. Yes. Selalu ada jalan buat kita, dan pilihan menurut gue yang terbaik, apalagi untuk anak-anak Tuhan, gimana cara ngatasin insecure, ya lu bawa ke Tuhan. Berserah. Bukan pasrah ya. Iya, bukan pasrah, berserah. Tapi juga berusaha. Kalau pasrah itu nggak ada tindakan. Iya, pasrah itu benar-benar lu udah pasrah, nggak ngandelin siapa-siapa. Sedangkan berserah lu mengandalkan Tuhan. Kembali ke yang tadi kan, salah satu masalahnya kan kayak konflik penolakan. Konfliknya adalah kritik dan penolakan. Lu jangan pernah takut sih sama kritik dan penolakan. Mungkin pada waktu lu dikritik, Tuhan ingin menjadikan lu jadi orang yang lebih baik lagi. Tuhan ingin lu improve diri lu jadi lebih baik lagi ke depannya. Dan mungkin ketika lu ditolak, Tuhan akan memberikan orang yang lebih baik dari orang yang menolak lu. Jadi emang udah disiapkan sih. Ini gue lihat ya, ada satu ayat yang kita dapat itu di Kejadian 1 ayat 27. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Jadi di sini dibilang Tuhan membuat kita manusia untuk mencerminkan gambarannya. Jadi mungkin ketika lu lagi bercermin, lu merasa nggak pede sama diri lu, fokusnya itu ke Tuhan. Lu bersyukur lu punya Tuhan Yesus yang mau mengasihi lu, menyertai lu sih. Jadi itu benar-benar akan membuat lu lebih percaya diri, rasa bersyukur. Dan juga jangan menjudge orang lain sembarangan. Nah, itu. Anda suka menjudge orang lain? Iya, hobi. Balik lagi dia. Kan netizen gitu-gitu Dan jangan ngerasa lu yang paling bagus sih. Nah, itu juga. Karena itu kan apa bang? itu kan juga misalnya lu ngerasa lu bagus sendiri sampai lu ngomong sama orang lain, lu ngerasa dia nggak sebagus lu, Nah, jadi itu lu merasa superior atas orang. itu jangan sampai, jangan tetap juga. rendah hati, tidak sombong, rajin menabung. Itu udah ketakar banget kata-katanya. Karena ketika lu udah ada di titik lu nggak mengasihi diri lu sendiri, lu nggak akan bisa mengasihi orang lain. Ya benar. David 2020. Benar itu benar banget. Jadi pesan buat teman-teman kita yang lagi mendengarkan dan menonton ini, stop untuk insecure, merasa tidak aman. Kamu adalah kamu ada cerminan diri kamu sendiri. Be yourself and never surrender. Haters always there. No. Haters selalu ada. Bayangin dunia kalau nggak ada haters, Nah, lu nggak bisa maju, lu nggak bisa mengkoreksi Betul diri sih. sendiri, Betul sekali. lu bisa kelebihan. Video KKI nggak mungkin 50 juta. betul sekali. Coba. Iya. kayaknya adalah lagi dia. Jadi anggaplah ejekan, head yang datang ke diri lu itu, ambil positifnya. Nah, tuh. Berpikir nggak mungkin semua orang suka sama lu. Iya. Tuhan aja yang mulia, itu banyak yang nggak Banyak suka. yang nggak. Gimana? Udah turun Kamu turun ke dunia Turun ini. ke dunia. iya masih ada Masih banyak. aja. Aduh. Turun ke dunia menjama-jama orang yang lu berdosa gitu. Insecure semua itu. Tuhan aja mau turun sampai sejauh itu loh. Iya. Gimana kita Masih dibenci loh. Kita aja dibenci. Jadi intinya tuh sadarin kalau itu tuh emang ada, emang bagian dari dunia ini. Betul. Kebencian. Haters gonna be hate. Tapi jangan menjadi salah satu dari mereka. Iya, betul guys. sekali. Kembali lagi kita mengingatkan cerminan kita adalah Tuhan Yesus. Amin. Fokusnya ke Tuhan Yesus. Amin. Dan terus bersyukur, terus berdoa. Terus menabung. Benar, menabung mungkin bisa ngebuat lu lebih percaya diri. Oh iya, Untuk benar. membeli sesuatu. Membeli sesuatu. Dengan Mungkin uang lu sendiri. insecure dengan kantong nggak ada isinya, nabung.
Terima kasih sudah mendengarkan dan menonton video dari kita. Jangan lupa like dan share ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa komen di bawah tentang topik atau pertanyaan yang ingin kita bahas. Yang pasti kita nggak bisa ngasih solusi, tapi kita bisa sedikit berkontribusi. Dan jangan lupa berdoa siapa nanti untuk besok. See you guys on church. Dadah. Dadah.